Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam An-Nawawi rahibana wa rahimahullah, wa adin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Nu'man bin Bashir yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu samar antara kejelasan, ya, di antara kehalalan dan keharamannya. Naam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi perkara syubhat itu tidak diketahui oleh kebanyakan
manusia. Berarti ada sebagian yang mengetahuinya, tapi umumnya manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa irdih. Maka barang siapa yang menjaga dirinya atau yang melindungi dirinya dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sedangkan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Orang yang terjerumus dalam perkara syubhat, dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Nah, karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewannya di sekitar ladang yang dilarang, yakni di sekitar tempat larangan. Maksudnya ada tempat gembalaan, tapi ada tempat larangan. Lalu penggembala itu dia menggembalakan hewannya di sekitar tempat larangan itu, dekat. Maka apa? Yushiku ayyarta'a fih, maka bisa jadi ya, lambat laun dia akan terjatuh ke dalamnya, atau dia akan memasuki wilayah haram itu, wilayah larangan itu. Jadi kalau seorang penggembala dia gembalakan ternaknya di sekitar wilayah larangan, maka secara tidak sadar lambat laun dia bisa masuk dalam wilayah itu. Tadinya mungkin dia hati-hati, tapi karena di samping ya tiba-tiba dia bisa masuk di dalam wilayah yang dilarang. Nah, begitulah orang yang mendekati perkara syubhat. Ya mungkin tadinya tidak dilarang syubhat itu, tapi karena dia mendekati perkara syubhat, maka orang ini nyaris terjatuh dalam perkara yang haram. Gitu. Paham ya? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki wilayah larangan. Ya, setiap raja dia punya wilayah larangan. Itu ada wilayah-wilayah tertentu yang dia larang orang untuk memasukinya, kecuali orang-orang khusus. Ya. Apakah di istananya atau apakah di wilayah yang dikhususkan bagi dia untuk berburu atau yang semisalnya. Ya, setiap raja itu punya wilayah larangan yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kecuali yang dia izinkan. Ala wa inna himallah maharimuhu. Dan ketahuilah
bahwa wilayah larangan Allah adalah segala apa yang diharamkannya. Wilayah larangan Allah itu adalah hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram itu Allah larang. Maka itulah batas wilayah larangan Allah. Kalau yang mubah, yang halal, yaitu boleh saja. Tapi kalau masuk di wilayah yang dilarang, yaitu perkara yang masuk dalam perkara yang haram, yaitu perkara yang dilarang oleh Allah. Maka masing-masing raja itu punya wilayah larangan, tidak boleh orang masuk di dalamnya. Begitu pula lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai wilayah larangan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai wilayah larangan, dan wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa-apa yang diharamkan olehnya. Apa-apa yang diharamkan olehnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Segumpal daging itu adalah hati. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahih keduanya. Nah, maka ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, kalau kita cermati hadis yang mulia ini, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah. Nu'man itu adalah salah seorang sahabat Nabi, dan dia juga adalah anak sahabat Nabi. Jadi dia sahabat, bapaknya juga adalah sahabat. Bapaknya bernama siapa? Bapaknya itu adalah Bashir bin Amr al-Ansari. Bashir bin Amr al-Ansari itu adalah juga sahabat. Ya. Naam. Maka di dalam hadis ini, kalau kita cermati dia, maka ada beberapa potong kalimat ya. Potongan kalimat yang pertama itu bahwa innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Bahwa halal dan haram itu jelas. Halal dan haram itu sudah jelas. Yaitu apa-apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atau yang dinaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ya, sebagaimana kalau kita lihat nas-nas tentang keharaman ya banyak ya. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian apa? Daging hewan ternak. Di sini jelas bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Ya unta, sapi, kambing, ya. Itu hewan ternak. Maka dia halal apa tidak?
ya halal. Nasnya menjelaskan jelas bahwa uhillat lakum bahimatul an'am. Rasulullah mengatakan innal halala bayyin. Yang haram itu jelas. Ya. Nah, begitu pula seperti dalam perdagangan, misalnya Allah berfirman wa ahallallahul bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli. Jual beli. Jual beli itu halal. Asalnya ya. Selama tidak terkandung di dalamnya hal-hal yang dilarang. Seperti hal-hal yang dilarang itu seperti garar. Garar itu jual beli penipuan, jual beli kucing dalam karung. Maksudnya dia tidak tahu kejelasannya barang yang dia beli, dia transaksi. Atau yang semisal. Atau misalnya di dalamnya ada penipuan, dalam jual beli itu ada penipuan. Misal kayak kalau beras ya dia letakkan beras yang bagus di atas, beras yang rusak di bawah, baru dia jual. Ya, orang lihat oh iya bagus, padahal di bawahnya rusak. Ya, penipuan. Ada unsur riba misalnya, ya jelas haram dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang haram, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keharaman itu dengan jelas seperti dalam firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi misalnya ada hewan itu asalnya dia halal, misalnya hewan ternak halal, kambing halal, ayam halal. Tapi disembelih untuk apa? Disembelih untuk berhala. Ada orang mau buat sesajian kepada penghuni gunung atau penghuni tempat tertentu, ya dia sembelih, dia persembahkan ke situ. Atau mau buat jembatan supaya jembatannya kuat menurut mereka, ya dia sembelih kambing, dia tanam kepalanya di tiang pertama jembatan itu. Maka apa hukum daging kambing itu? Haram. Kenapa dia haram? Padahal kambing kan halal, disembelih juga halal. Ya, karena kita katakan kalau dia mati tanpa disembelih bangkai, kalau dia mati dengan disembelih secara syar'i ya dia halal. Tapi kenapa ini jadi haram? Ya jadi haram karena penyembelihannya adalah untuk berhala. Untuk apa? Berhala. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma uhilla li ghairillah, dan apa? Hewan yang disembelih kepada selain Allah itu hukumnya apa? Haram. Begitu pula apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan buruk, wa sa'a sabila, dan apa? Jalan yang paling buruk, jalan yang ditempuh, jalan keburukan yang ditempuh. Nah, ini indikasi atau perkara yang mengatakan kepada kita bahwa halal itu jelas dan haram itu jelas. Nasnya jelas dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikut adalah apa? Perkara yang berada di antara keduanya, halal dan haram itu belum jelas, yaitu syubhat, perkara yang samar. Perkara yang apa? Samar. Perkara yang samar itu adalah perkara yang bisa jadi hukumnya itu jelas bagi sebagian manusia tapi tidak jelas bagi manusia yang lain. Ya, hukum-hukum perkara-perkara yang samar itu hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Dalam tanda kutip,
Orang-orang tertentu itu maksudnya orang-orang apa? Ya hanya ahlul ilmi. Karena mayoritas manusia itu adalah awam, mayoritas manusia itu jahil, ya mereka tidak tahu perkara-perkara yang syubhat itu hukumnya jatuh lebih berat kemana? Ke haram apa ke halal? Ya, karena mereka awam. Tapi kalau ahlul ilmi ya dia tahu, walaupun perkara itu mungkin syubhat bagi orang awam, tapi karena ahlul ilmi dia punya kedalaman ilmu, dia bisa membedah perkara tersebut, akhirnya dia bisa menetapkan oh ini haram hukumnya, ya, atau oh ini halal hukumnya. Bagi dia jelas, tapi bagi orang awam apa? Samar, ya. Ini perkara yang ketiga. Dan ketahuilah perkara yang ketiga, yang perkara syubhat itu perkara yang tidak banyak manusia mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, kemudian yang berikut daripada penggalan kalimat yang berikut dari hadis yang mulia ini yaitu apa? Ya, Nabi menerangkan kepada kita ya tentang kehati-hatian, tentang sikap wara. Yaitu yang berkaitan dengan perkara syubhat. Bagaimana seorang yang wara, seorang yang berhati-hati, seseorang yang tingkat kewaspadaannya tinggi dalam rangka menjaga keselamatan agamanya, itu dia bermuamalah dengan perkara-perkara syubhat. Ya, orang-orang yang mawas diri, orang-orang yang tingkat kehati-hatiannya tinggi, yaitu mereka bermuamalah dengan perkara-perkara syubhat itu, mereka menjauhi perkara syubhat. Ya, walaupun mungkin ya mereka merasa bisa, tapi mereka menjauhi perkara syubhat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kebaikan agama mereka. Sebab kata Nabi, orang yang mendekati perkara syubhat, itu dia pasti terjatuh dalam perkara yang haram. Dia bisa terjatuh dalam perkara yang haram. Sehingga orang yang menghindari perkara syubhat itu berarti orang yang menjaga kebaikan agama dan kehormatannya. Kalimat ini sangat sederhana sekali disebutkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau itu, bahwa faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatannya. Telah menjaga keselamatan agama dan menjaga kebaikan agama dan kehormatannya. Nah, maka di sini kalimat ini luar biasa sekali. Ya, ini kalimat ini adalah merupakan motivasi bagi seseorang atau bagi motivasi untuk meninggalkan perkara syubhat. Motivasi untuk meninggalkan perkara syubhat. Nah, karena orang yang meninggalkan perkara syubhat itu ya agamanya terjaga dan kehormatannya pun terjaga. Ya memang kadang-kadang kalau ada seorang yang mungkin dengan kedalaman ilmunya, dia mengetahui suatu perkara dengan jelas, lalu dia melakukan perkara itu atau dia berada di dekat perkara itu. Sementara pada pandangan mayoritas manusia mungkin perkara itu adalah perkara yang terlarang, aib, haram. Sehingga bagi dia tidak ada masalah karena dia tahu ilmunya, sementara orang awam mengatakan itu tidak boleh. Maka di situ saja orang sudah berprasangka buruk kepada dia, bisa memvonis dia atau bisa beranggapan yang macam-macam terhadap dia. Maka dengan demikian ternodailah kehormatan dia. Ya, ternodailah kehormatan. Padahal kalau dibedah secara hukum ya belum tentu ternoda kehormatannya, agamanya. Ya mungkin hukum membolehkannya. Tapi karena orang awam gak ngerti ya, mereka memvonis berdasarkan keawaman mereka ya, maka kehormatan dia bisa terganggu. Ya. Kenapa? Ya karena tadi itu dia dekat-dekat sama perkara syubhat atau dia terjatuh dalam perkara syubhat.
Maka di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat singkat sederhana tetapi maknanya sangat dalam, yaitu faman apa namanya faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ya dia telah menyelamatkan agama dan apa? Kehormatannya. Kehormatannya tidak tertuduh, agamanya juga tidak rusak. Ya. Ya karena pandangan orang ya. Oleh sebab itu apa? Oleh sebab itu dalam bab ini ada satu pelajaran penting atau ada satu bab ya, di dalam ilmu hadis itu namanya hawarimul muru'ah. Itu masuk dalam perkara ini sebenarnya. Ya, kadang-kadang hawarimul muru'ah itu kadang-kadang mungkin bagi orang lain itu tidak apa-apa, tapi mungkin bagi seorang tertentu ya itu jadi masalah. Sebab itu ada ulama yang tidak mau menerima riwayat hadis dari orang yang dia itu naik kuda itu biasanya dibawa untuk bukan ditunggangi tetapi dipakai untuk mengangkut barang. Jadi istilahnya kuda itu kuda yang dibuat menjadi pengangkut barang. Ya. Jadi ada seorang alim, dia menggunakan kuda tersebut sebagai kendaraan. Maka orang yang alim yang lain melihat, oh ini tidak bagus, ini hawarimul muru'ah, makanya dia tidak mau terima hadis dari orang itu. Padahal ya apa? Akhirnya apa? Kalau kita lihat secara umum ya berarti kehormatan orang itu terganggu. Ya nanti mungkin kalau sampai ke tingkat agama butuh pembahasan yang luas, tetapi dari sisi kehormatannya saja sudah terganggu. Kenapa terganggu? Ya dengan orang alim tidak mempelajari ilmu hadis atau tidak menerima hadis dari dia, itu kehormatan dia sudah cacat. Ya kalau seandainya tidak cacat ya kan pasti mereka ambil. Dalam pandangan dia ya belum didudukkan secara timbangan syariat ini benar apa enggak benar, boleh apa enggak boleh, tapi dalam pandangan orang sudah jatuh ya. Karena jatuhnya hawarimul muru'ah. Ada juga seperti apa? Seperti ada seorang imam itu dia tidak mau menerima hadis dari orang yang belajar agama dari orang yang lebih muda. Jadi misalnya ada satu orang ini dia alim, tapi dia duduk di majelis orang yang lebih muda dari dia. Maka dalam pandangan ulama itu orang ini tidak boleh belajar dari dia, tidak boleh ambil hadis karena dianggap cacat agamanya. Ya. Nah, ini dicacat, dianggap cacat. Padahal di dalam timbangan syariat ya belum tentu juga itu dikatakan cacat. Tapi di sini sudah ternodai. Kenapa? Ya karena ini hawarimul muru'ah. Ya, menjaga kehormatan, kewibawaan. Ya bisa jadi masuk di dalam hampir mirip dalam pembahasan syubhat ini. Nah, orang itu semakin jauh dari syubhat, semakin berhati-hati dari syubhat, ya dia semakin selamat. Tidak ada macam-macam pikiran tentang dia. Maka begitu waktu itu suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah lewat di malam hari bersama istrinya, kalau tidak salah itu Sofiyah. Lewat di jalan begini, lewati beberapa para sahabat. Waktu itu sahabat juga ada di jalan. Karena mereka berpapasan dengan Rasulullah, lihat Rasulullah jalan bersama istrinya, mereka buru-buru, jalan buru-buru tinggalkan Rasulullah. Maka Rasulullah pun berhenti dan panggil mereka, "Hei sini." Kata Rasulullah, "Ini Safiyah, istriku." Mereka katakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bermaksud apa-apa, kami tidak mungkinlah kami berprasangka buruk kepada engkau, masa engkau jalan dengan wanita yang lain gini-gini." Tapi apa kata Rasulullah? Ya ini setan itu mengalir di darah manusia, bisa menjadi fitnah. Bisa saja mereka karena Anda lihat bisa macam-macam tuduhannya. Nah ini menjaga syubhat. Ya. Nah, kalau syubhat itu sudah ada, persepsi bisa macam-macam, ya bisa terjadi kerugian di agama ataupun di kehormatan. Ya. Paham ya? Paham maksudnya dari hadis ini. Nah, kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikut itu bahwa ya, Nabi masih mewanti-wanti kita ya. Nabi memberikan perumpamaan.
Memberikan perumpamaan seperti apa penggembala yang dia gembalakan hewan ternaknya itu di batas wilayah larangan. Ya dia lihat, oh enggak apa-apa, dia masih lihat-lihat, oh enggak apa-apa. Begitu dia kaget, dia lupa sedikit, dia ada sibuk dengan sesuatu, tiba-tiba ternaknya sudah masuk wilayah larangan. Ya, begitulah orang yang berada di batas-batas syubhat. Enggak sangka, enggak sadar, ya tiba-tiba aja bisa terjerumus dalam perkara yang haram. Maka dari itu langkah yang paling selamat adalah menjauh sejauh-jauhnya dari perkara yang apa? Yang syubhat. Untuk apa? Untuk menjaga agama dan kehormatan. Ya, memang dalam bab ini ya sampai-sampai memang banyak para ulama itu memberikan peringatan-peringatan keras kepada orang-orang yang dia itu bersama dengan para pelaku bid'ah. Ya mungkin dari sisi agama dia masih bisa bertahan, dia masih bisa selamat, dia seorang alim, dia bersama dengan mereka, ya mungkin dia bisa mendakwahi mereka. Tapi dalam pandangan yang lain ya ini bisa jadi menjadi syubhat bagi orang lain dan seterusnya, sehingga banyak para ulama yang melarang duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Ya, memang ini perkara manhaj ya, masuk dalam perkara syubhat ini. Menjaga agama, menjaga kesucian agama dan kehormatan harga diri. Nah, yang ketiga dari perkara ini adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa setiap raja itu mempunyai wilayah larangan, dan yang merupakan inti di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai wilayah larangan. Dan apa wilayah larangannya Allah Subhanahu Wa Taala? Wilayah larangannya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hal-hal yang haram. Hal-hal yang apa? Yang haram. Ya, siapa yang melakukan hal-hal yang haram berarti dia masuk dalam wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari perkara ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kedudukan hati di dalam jasad. Kedudukan hati di dalam jasad. Maksudnya apa ya? Hati dalam jasad manusia itu laksana panglima bagi tubuh. Ya, laksana panglima bagi anggota, bagi para prajurit. Ya, kalau panglima bagi para prajurit itu panglima memerintahkan prajurit, ya prajurit itu dengar sama komando panglima. Serang ya serang, mundur ya mundur, ya dan seterusnya. Prajurit dengar apa kata panglima. Nah begitu pula jasad itu, kedudukan hati dalam jasad itu, bahwa hati itu panglima bagi jasad manusia. Jasad manusia ini baik itu kalau baik hatinya. Kalau jasad manusia ini rusak, kalau rusak hatinya. Maka dari itu penyakit-penyakit hati itu bisa merusak jasad manusia. Bisa merusak pikiran manusia. Ya, bukan hanya itu ya, sampai bisa merusak agama manusia. Itulah pengaruhnya hati. Coba saja kalau orang itu hatinya mati, tidak bisa terima kebenaran. Dia punya hati, tapi hati tidak bisa terima kebenaran. Ya mati hatinya. Ya. Efeknya apa? Efeknya juga dia matanya walaupun ada tapi dia buta, tidak bisa melihat kebenaran. Walaupun dia sudah lihat tapi dia tidak bisa karena memang hatinya itu sudah mati. Ya. Efek kepada anggota tubuh. Nah begitu juga kalau orang hidup dengan penyakit hati, dia punya praduga sendiri, perasaan sendiri, punya keputusan sendiri, punya penilaian sendiri, punya sikap sendiri, ya lama-lama dia akhirnya menyalahkan semua orang dan dia saja yang bisa benar. Ya, kenapa? Ya karena dia sudah punya persepsi-persepsi sendiri, muncul dari pikiran dia. Itu kenapa? Karena dari hatinya, awalnya dari hatinya. Mungkin saja dia dalam pergaulannya dengan teman-temannya, dia dikecewakan sama teman-temannya, diangkat serek sama teman-temannya, mulai pikir yang macam-macam, ya masa kayak gitu. Orang sudah sama-sama ngaji kok kayak gitu, ya masih gini. Akhirnya dia menyalahkan teman. Begitu sudah menyalahkan teman, dia punya keputusan sendiri. Anda usahlah gaul sama mereka, sekedar basa-basi aja. Lama-lama ya menjauh. Akhirnya dia menjauh dari mereka, dari komunitas mereka. Tidak ada kontrol sosial bagi dia, ya maka dia sendiri bertindak berdasarkan pemikiran dia sendiri. Awalnya dari mana? Dari hati. Awalnya dari hati. Maka Rasulullah mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya.
Ketahuilah bahwa pada jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah, daging ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik maka baiklah seluruh jasad, kalau dia buruk maka buruklah seluruh jasad. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah apa? Adalah hati. Pentingnya hati itu ya. Sampai-sampai Rasulullah itu selalu berdoa untuk ditetapkan hati di dalam kebenaran. Ya. Nah, baik demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.